like and share. Jumpa lagi siswa sekalian. Saya ucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 11. Diharapkan kalian lebih aktif dan lebih bisa menyerap apa yang akan disampaikan dalam pelajaran bahasa Indonesia ini. Pada pelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang menyusun teks prosedur. Jadi dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang KD 319, yaitu menganalisis informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian 14, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi ini nanti yang kita pelajari. Oke, kita mulai pada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan kalian dapat mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dalam teks prosedur dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari tentang materi ini. Kita lanjutkan kepada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara. Jadi cara ingat-ingat adalah sebuah cara dan ada tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ini pengertian dari teks prosedur. Jadi tipsnya adalah, kuncinya adalah berisi cara, kemudian tujuan, kemudian melakukan sesuatu, kemudian langkah demi langkah, kemudian secara berurutan. Ini adalah tahap-tahap dalam pembuatan teks prosedur. Lebih dijelaskan lagi di bawah ini, teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Saya rasa kalian sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan materi ini. Kita lanjutkan jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri atas 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Facebook, membuka WA, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Adalah teks prosedur sederhana. Kemudian yang berikutnya yaitu teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang berisi banyak langkah. Artinya langkahnya itu lebih dari 4 langkah. Contoh, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, pembuatan paspor, dan sebagainya. Oke, jadi kalian bisa bedakan. Kalau kita menghidupkan komputer itu adalah cara yang termudah, maka dia adalah teks prosedur sederhana atau prosedur sederhana, karena cuma menghidupkan itu saja. Jadi menghidupkan layar, menghidupkan CPU, maka akan terbuka. Oke. Berbeda dengan cara membuat SIM, tentu banyak langkahnya. Ya. Ada berbagai langkah, ya harus syarat-syaratnya harus dilengkapi dulu, kemudian mendaftarkan, kemudian menunggu, kemudian foto, kemudian ada ujian menyetir motor atau mobil, dan sebagainya. Itu adalah yang prosedur kompleks. Kemudian yang ketiga itu teks prosedur protokol. Adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah. Tidak harus runut, artinya tidak harus berurutan. Walaupun berubah tapi hasil akhirnya tetap sama.
Misalnya jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu dimasukkan bumbunya. Ini adalah prosedur protokol. Artinya tidak harus berurutan. Maksudnya itu cara merebus mie instan yang bisa kita masak air panasnya dulu, kemudian kita masukkan mie, atau kita panaskan air dulu, kemudian mie taruh di mangkok, kemudian disiram dengan air panas, kemudian dimasukkan bumbunya. Nah, itu bisa tidak sesuai dengan prosedur yang ada, tapi hasil akhirnya tetap sama. Oke, sekarang kita perhatikan pada prosedur ini. Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Pengguna Twitter hampir menyentuh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas ataupun sebaliknya. Oke. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar akun Twitter dengan baik dan benar. 1. Langkah pertama, silakan Anda pergi menuju halaman Twitter atau dengan menggunakan link berikut ini. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, selanjutnya Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter. Silakan isi kolom-kolom tersebut dengan baik dan benar. 3. Tahap berikutnya yaitu tahap konfirmasi data, pendaftaran dan masukkan data nama pengguna. 4. Pada tahap yang ini Anda akan diperkenalkan mengenai Twitter. Silakan Anda klik ayo untuk menuju tahap berikutnya. Lalu tahap selanjutnya Anda akan diminta untuk memilih minat Anda. Minat yang dipilih akan menentukan halaman-halaman yang akan Anda ikuti pertama kali. Yang keenam, Anda akan diminta melihat 40 daftar untuk Anda ikuti. Jika sudah selesai, silakan klik ikuti dan lanjutkan untuk menuju tahap selanjutnya. Yang ketujuh, selanjutnya Anda akan diminta mengupload foto untuk profil Anda. 8. Pada tahap ini Anda diminta untuk memasukkan email. Setelah itu harus verifikasi email. Setelah itu akun Twitter Anda berhasil digunakan. Ini adalah cara membuat akun Twitter. Nah, sekarang dari rangkaian kalimat-kalimat ini itu ada beberapa yang perlu dijelaskan. Perlu kalian ketahui bahwa pada contoh teks prosedur di atas terdapat bagian yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan umum. Jadi ada pernyataan yang umum. Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Pengguna Twitter hampir menyentuh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas maupun sebaliknya. Ini adalah penjelasan umum, pernyataan umum. Nah, ini sampai titik. Ini harus ada untuk menjelaskan tentang penggunaan tentang sesuatu barang atau sesuatu hal. Ya, jadi kalimat seperti ini kalimat pengantar atau kalimat yang bersifat umum. Oke, saya rasa kalian sudah paham, bukan? Kita perhatikan rangkuman. Tadi sudah kita pelajari. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang bertujuan agar bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Kemudian yang kesimpulan yang ketiga, ringkasan yang ketiga, pernyataan umum atau penjelasan umum bisa disebut sebagai pembuka dalam teks prosedur atau pembuka atau pengantar. Oke, sekarang kalian kerjakan tugas ini
Berdasarkan paparan contoh di atas, tentu kamu dapat menjawab pernyataan berikut. Berdasarkan paparan contoh di atas, tentu kamu dapat menjawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa bagian atas dinamakan penjelasan umum? Yang kedua, apakah tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelas? Apakah perbedaan Yang ketiga, apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Yang keempat, dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Yang kelima, bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur. Yang keenam, berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu. Yang ketujuh, kemukakan sebuah contoh teks prosedur yang kamu temukan dari koran atau majalah. Saya rasa kalian sudah paham tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk yang nomor 7 itu kalian cari di koran, kemudian kalian tempel, kemudian kalian kirimkan tugas itu pada hari tanggal 15 Juli 2021, yaitu hari Rabu. Oke, tulisan boleh diketik atau tulis tangan, kemudian kalian screenshot dan kalian kumpulkan melalui Google Classroom atau melalui WA. Kemudian saya harapkan kalian betul-betul mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya, karena mulai pembelajaran pada tahun pelajaran ini saya akan ketat untuk menilai tentang materi yang telah kalian terima dan kalian hasilkan. Terima kasih atas atensinya dalam pelajaran.